Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Maulana Saputra, mahasiswa dari Universitas Mega-Rizky Makassar. Di sini saya akan membuatkan sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, Wawasan Ilmu Farmasi, oleh dosen pengampu saya, Bapak Saparudin, SSI, MSI, APT. Dalam video ini, saya akan membuatkan 3 poin penting. Yang pertama, definisi farmasi. Yang kedua, sejarah farmasi. Dan yang ketiga, pendidikan farmasi. Untuk yang pertama, definisi farmasi. Farmasi dalam bahasa Yunani, pharmakon, yang berarti obat atau racun. Nah, kenapa dikatakan obat atau racun? Apabila disalahgunakan akan menjadi sebuah racun, dan apabila digunakan sebagaimana mestinya akan menjadi sebuah obat. Farmasi merupakan suatu profesi yang sangat erat kaitannya dengan ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Farmasi juga meliputi di berbagai kegiatan seperti penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Untuk yang kedua, sejarah farmasi. Farmasi telah dikenal sejak timbulnya penyakit dengan munculnya peradaban manusia di dunia ini dan telah terjadi penyebaran penyakit. Dalam keadaan ini diantisipasi masyarakat dan diupaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit. Para ilmuwan yang berjasa dalam pengembangan kefarmasian dan kedokteran ada 4. Yang pertama, Hippocrates. Pada tahun 370 sampai 460 sebelum Masehi, Hippocrates merupakan dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi secara ilmiah, dan dia juga disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Dan yang kedua, Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi, merupakan ahli botani dari Yunani yang pertama kali menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Dan yang ketiga, Galen pada tahun 130 sampai 200 sebelum Masehi. Galen merupakan seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani yang telah menemukan farmasi Galenica. Dan yang keempat, Philippus pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Philippus adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Pengaruhnya sangat besar terhadap perubahan dan perkembangan dunia farmasi, yakni menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara internal. Ilmu kefarmasian masih belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangannya zaman dan ilmu pengetahuan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat, sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan untuk memisahkan secara resmi antara kedokteran dan farmasi. Ilmu farmasi berkembang sejak abad ke-17 dengan ditandai dengan berdirinya sekolah farmasi pada tahun 1797 di Prancis. Dan mulanya berkembang kembali pada tahun 1821 di Amerika Serikat, tepatnya di Philadelphia. Dan untuk poin yang ketiga, pendidikan farmasi. Untuk yang pertama, SMK Farmasi. Di SMK Farmasi kita akan melakukan masa jenjang selama 3 tahun seperti SMA biasanya. Dan yang kedua, D3 Farmasi atau Diploma Farmasi dengan masa jenjang 3 tahun. Dan setelah kita menyelesaikan, kita akan mendapatkan gelar AMD Pharm. Untuk yang ketiga, S1 Farmasi. Kita akan melakukan masa jenjang selama 4 tahun dan setelah selesai kita akan mendapatkan gelar S-Pharm atau sarjana farmasi. Untuk yang keempat, profesi. Dengan masa jenjang 1 tahun dan setelah selesai kita akan mendapatkan sebuah gelar APT atau apoteker. Dan yang kelima, S2.
dengan masa jenjang 2 tahun, dan setelah selesai kita akan mendapatkan gelar MPhal atau Magister Farmasi. Dan untuk yang keenam, S3 dengan masa jenjang 3 tahun dan akan menyelesaikan tugas akhir yaitu disertasi, dan setelah selesai kita akan mendapatkan gelar doktor. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.